Berani-beraninya, Dubes Uni Eropa di Jakarta, mengingatkan Jokowi agar taati keputusan WTO. Sepertinya Dubes Uni Eropa tidak sadar sedang berada di kandang macan yang ganas. Bahkan Dubes Uni Eropa, berani mengelak, bahwa Uni Eropa memaksa Indonesia agar ekspor. Untuk menghadapi keberanian Dubes Uni Eropa ini, Jokowi langsung mengikuti gaya Uni Eropa berbicara di kandangnya. Dan memanfaatkan kesempatan langka, untuk memperingatkan Uni Eropa, dalam pidato langsungnya di depan para pemimpin negara-negara maju, Uni Eropa di Belgia. Tak main-main, dalam pidatonya itu, beliau pun ternyata secara tegas memperingatkan semua negara-negara Uni Eropa, agar jangan lagi mendikte kelompok ASEAN, dan menganggap standar mereka lebih baik. Dan kecaman dari Jokowi pun didukung oleh semua negara ASEAN. Karena dari pemimpin negara ASEAN, tidak ada yang berani mengecam negara besar itu. Bahkan, sampai pemimpin Uni Eropa nyalinya menciut di depan Jokowi. Sahabat bagi-bagi, Presiden Indonesia, Jokowi dengan tegas memperingatkan Uni Eropa, langsung di depan para petingginya, agar jangan lagi mendikte ASEAN dan menganggap standar kalian lebih baik. Kecaman ini dikatakan oleh Presiden Jokowi, di depan seluruh pemimpin Uni Eropa. Keberanian Jokowi ini langsung diikuti oleh seluruh pemimpin ASEAN. Sampai-sampai, seluruh pemimpin Uni Eropa nyalinya ciut. Jokowi pun ternyata, telah memberikan peringatan keras kepada para pemimpin negara Uni Eropa, agar tak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Memang di dunia ini tidak ada standar yang lebih baik. Karena dalam dunia internasional, kita memiliki peran, yang sama-sama penting. Namun Uni Eropa menganggap dirinya paling penting. Dan ini adalah pidato yang sangat berani, tentunya tidak hanya di Indonesia. Jokowi berani kecam negara Uni Eropa langsung di kandangnya. Keberanian ini membawa ASEAN pada jenjang yang setara dengan Uni Eropa, walau kalian tahu, anggota Uni Eropa dan ASEAN memang tidak seimbang. Sahabat bagi-bagi, awalnya Pak Jokowi, menyatakan bahwa, kemitraan Uni Eropa ASEAN, telah membuahkan hasil yang baik, dan banyak tantangan sudah dilalui bersama. Namun semua terkejut, beliau pun ternyata menyebut, bahwa tidak semua hal berjalan baik-baik saja. Dan dalam pidatonya, Pak Jokowi pun mengatakan, banyak perbedaan yang harus kita selesaikan, jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik dengan ASEAN. Beliau pun mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte, dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Ujar Pak Jokowi di depan para petinggi negara Uni Eropa ini. Sebuah langkah awal yang cukup tegas dan kuat di depan negara-negara Uni Eropa. Di mana sebelum Indonesia memimpin ASEAN tahun 2023 mendatang. Beliau kini sudah memperingatkan negara-negara Uni Eropa terlebih dahulu, untuk tidak mendikte ASEAN. Sebelum negara Uni Eropa bertindak lebih lanjut, Jokowi sudah memperingatkannya terlebih dahulu. Sahabat bagi-bagi, selain itu, ternyata pertemuan ASEAN dan Uni Eropa ini, telah membuahkan hasil yang tak kalah mantap. Hasil yang telah disepakati Uni Eropa dengan ASEAN, ternyata membuat kita tercengang. Setelah diperingatkan oleh Jokowi, Uni Eropa justru langsung mengalokasikan dana sebesar 10 miliar euro untuk berinvestasi di ASEAN. Sungguh kepemimpinan yang bagus untuk ASEAN. Hal ini pun diungkapkan oleh Presiden Komisi Eropa, yaitu Ursula von der Leyen. Beliau mengungkapkan, bahwa Uni Eropa, akan mengalokasikan dana publik sebesar 10 miliar euro, atau sekitar 10,6 miliar dolar Amerika, hingga tahun 2027, untuk berinvestasi dalam proyek-proyek di ASEAN. Di mana investasi itu, akan digunakan di bidang energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan. Sangat cocok dengan misi Indonesia, yang sedang melakukan transmisi energi terbarukan. Dan tentunya, sangat cocok untuk program pangan nasional kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa Uni Eropa tidak mendukung saja negara Indonesia agar menjadi negara maju? Jika ini dilakukan Uni Eropa, tentunya masyarakat Indonesia akan menyambut baik Uni Eropa di hati. Sahabat bagi-bagi, pertemuan antara Jokowi dan Uni Eropa, juga bertujuan untuk membentuk pendekatan bersama, terhadap berbagai tantangan. Termasuk juga invasi Rusia Ukraina, dan perilaku tegas China di Laut Cina Selatan. Lagi-lagi, Uni Eropa sedang mencari teman agar ASEAN ikut mengecam Rusia dan China. Bahkan dilaporkan oleh Bloomberg, paket investasi itu, ternyata merupakan bagian dari program Global Gateway Uni Eropa, yang akan menggelontorkan total anggaran sampai 300 miliar euro.
untuk melawan investasi besar-besaran China sekaligus mengamankan rantai pasukan dan material. Oh ternyata ini tujuan dari negara Uni Eropa. Ini sama saja dengan menyogok atau bukan, ya tentunya Mimin tidak tahu. Pemerintah Eropa pun kabarnya, juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan mitranya, di tengah gejolak geopolitik yang dipicu oleh Rusia dan China. Artinya di tengah hubungan yang semakin memanas dengan China-Rusia, Uni Eropa pun kini mulai meningkatkan diri ke kelompok kita, ASEAN Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia lewat Jokowi. Namun jangan harap Indonesia mau, kalau Uni Eropa masih menghalangi hilirisasi di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, selain itu, Kedutaan Besar Uni Eropa di Indonesia, juga telah bantah pernyataan Jokowi soal ekspor paksa. Dan Duta Besar Uni Eropa, justru dengan tegas mengatakan Indonesia harus menaati aturan WTO. Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piquet berkata, pihaknya mendukung perekonomian Indonesia, namun sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini terkait hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel. Seperti diketahui, Uni Eropa menang dalam gugatannya di WTO, aturan larangan ekspor nikel. Namun, Dubes Piquet berkata, tidak melihat hal itu sebagai kemenangan, karena Uni Eropa fokus pada perkembangan ekonomi bersama. Kami tidak mendefinisikan hubungan dengan Indonesia dalam menang atau kalah. Kami di sini untuk membuat ekonomi kita berfungsi untuk rakyat kita, ujar Dubes Uni Eropa Vincent Piquet, kepada wartawan di Jakarta, pada Senin tanggal 1 Desember tahun 2022. Rakyat kita, katanya, bahkan Uni Eropa hanya mementingkan nasib rakyatnya sendiri. Tidak memikirkan rakyat Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh negara itu. Dan saat ditanya tudingan ekspor paksa, Dubes Uni Eropa itu langsung memberikan bantahan. Ia mengatakan, tidak sama sekali Eropa melarang hilirisasi Indonesia. Dan dunia ini adalah bebas, tidak boleh ada negara yang mencekal mitra dagangnya agar untung sendiri. Tapi dalam kenyataannya Uni Eropa justru menjagal Indonesia agar mengirimkan ekspor ke negaranya. Karena negara Uni Eropa sangat butuh Indonesia, dan akan menggunakan berbagai cara. Sahabat bagi-bagi, bagaimana manuver yang dilakukan Jokowi melalui ASEAN? Apakah Uni Eropa masih berani melawan Indonesia? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take 'em. I try to pick one thought, have some